Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Firmansyah dari jurusan Ilmu Pemerintahan semester 7. Tujuan saya di sini, saya ingin menjelaskan atau memaparkan hasil dari kegiatan magang yang telah saya lakukan. Nah, saya melakukan kegiatan magang yaitu di Dinas Sosial Provinsi Banten. Tepatnya saya ditempatkan di bidang perencanaan, evaluasi, dan pelaporan. Nah, mungkin langsung saja ke latar belakang. Nah, sebagaimana yang telah kita ketahui bersama-sama, bahwasannya tingkat pengangguran semakin hari semakin banyak, bahkan juga dari lulusan sarjana. Salah satu faktor-faktor penyebab ini ialah karena mereka tidak dibarengi dengan keahlian yang nantinya dapat diandalkan untuk memasuki dunia kerja dan semakin kompetitif. Dengan semakin berkembangnya dunia teknologi serta ilmu pengetahuan, di situ kita dituntut untuk bersaing di dalam dunia kerja, yang mana meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang memiliki ilmu pengetahuan yang baik serta memiliki keterampilan yang cukup untuk nantinya dapat digunakan dalam bidang pekerjaan. Lalu dalam era globalisasi ini yang semakin berkembang, mahasiswa di sini dituntut untuk semakin lebih maju dengan peningkatan sumber daya manusia yang mutlak harus memiliki mahasiswa yang salah satunya perwujudan melalui program magang ini. Dengan magang ini juga, mahasiswa dapat mempraktekkan langsung apa saja yang didapat di bangku perkuliahan dan juga terlibat langsung di dunia pekerjaan yang nantinya menuntut rasa tanggung jawab atas sebuah pekerjaan dapat tercipta tenaga kerja yang berkualitas dan juga siap pakai. Nah, melalui magang ini juga mahasiswa di sini berkesempatan untuk mengembangkan sebuah cara berpikir, memberikan ide-ide dan berguna serta dapat menambah pengetahuan, sehingga nantinya penulis memiliki rasa disiplin dan juga bertanggung jawab dengan apa yang diberikan kepadanya atau ke depannya. Nah, selanjutnya di sini ada permasalahan magang. Nah, permasalahan magang yang ditemui pada saat magang oleh penulis dalam melaksanakan kegiatan magang kurang lebih 40 hari yaitu yang pertama, sedang berlangsungnya sistem kerja WFH atau work from home yang dimulai sejak awal Agustus. Sejak diberlakukannya WFH ini, semua pegawai ASN di Dinas Sosial mulai melakukan pekerjaannya di rumah atau di rumah masing-masing agar mengantisipasi proses penularan COVID-19. Lalu yang kedua, permasalahan selanjutnya yaitu pada saat WFH. Nah, pada saat WFH ini berdampak pada mahasiswa yang magang yang hanya mampu menjalankan tugas dan kegiatan kecil saja, seperti mengikuti rapat dan membereskan dokumen saja. Lalu selanjutnya di sini ada deskripsi instansi. Nah, yang pertama itu ada kepala dinas. Nah, kepala dinas ini yaitu bernama Dr. Andes Nuraha mempunyai tugas pokok membantu gubernur dalam melaksanakan sebuah urusan pemerintah daerah dengan berdasarkan asas otonomi serta tugas pembantuan di bidang sosial. Nah, fungsi-fungsi kepala dinas ini antara lain yang pertama, penyusunan rencana strategis dinas berdasarkan rencana strategis pemerintah daerah. Lalu yang kedua, perumusan kebijakan teknis dalam bidang sosial sesuai rencana strategis dinas. Yang ketiga, pembinaan dan penyelenggaraan serta juga koordinasi bidang penanganan fakir miskin. Yang keempat, pembinaan dan penyelenggaraan serta koordinasi bidang rehabilitas sosial. Dan yang kelima, pembinaan dan penyelenggaraan serta koordinasi bidang perlindungan dan jaminan sosial. Lalu yang kedua di sini ada sekretaris. Nah, sekretaris di sini dipimpin oleh Budi Drama yang dimana mempunyai tugas pokok membantu kepala dinas sosial dalam melaksanakan perumusan perencanaan program dan kegiatan, mengkoordinasi, mentoring, urusan administratif, urusan dan kepegawaian. Lalu di sini mempunyai fungsi sebagai berikutnya. Di antaranya, 1. Penyusunan rencana program dan kegiatan sesuai di bidang dan tugasnya. 2. Perumusan kebijakan, pedoman, standarisasi, koordinasi, pembinaan dan pengembangan administratif dan kepegawaian. Lalu yang ketiga, perumusan pengaturan, pembinaan, pengembangan, pelaksanaan administrasi umum dan kepegawaian. Lalu yang keempat, pelaksanaan evaluasi, survei dan pelaporan kebijakan, standarisasi, program administrasi umum dan kepegawaian. Nah, lalu yang ketiga di sini subbagian umum dan kepegawaian. Nah, subbagian umum dan kepegawaian ini mempunyai tugas pokok membantu sekretaris dalam melaksanakan penyiapan administrasi atau surat menyurat.
kearsipan, perlengkapan, rumah tangga, keputusan, kehumasan, dan yang lainnya. Lalu yang keempat, di sini ada sub kepegawaian keuangan. Nah, sub kepegawaian keuangan ini mempunyai tugas pokok membantu sekretaris dalam melaksanakan penyiapan penyusunan rencana program anggaran. Dan yang kelima, di sini ada sub bagian program evaluasi dan pelaporan, yaitu bidang yang ditempatkan oleh saya. Nah, di sub bagian program evaluasi dan pelaporan ini mempunyai tugas pokok membantu sekretaris dalam melaksanakan penyiapan perumusan atau program dan kegiatan evaluasi dan pelaporan. Nah, lalu selanjutnya di sini ada deskripsi pekerjaan. Pekerjaan magang dilakukan di Dinas Sosial Provinsi Banten oleh penulis selama 40 hari. Nah, penulis ditempatkan pada bagian sub perencanaan evaluasi dan pelaporan. Nah, tugas dan fungsi yang penulis lakukan pada lokasi magang selama 40 hari kerja ialah yang pertama, ikut serta dalam pelaksanaan rapat evaluasi kinerja bersama kepala bidang dan staf lainnya. Lalu yang kedua, menginput data serta membereskan dokumen surat edaran bersama staf dan ASN. Lalu yang ketiga, melakukan stempel serta merapikan dokumen disposisi di Dinas Sosial. Dan yang keempat, menginput dan juga membantu proses pengetikan yang dilakukan oleh penulis. Lalu yang kelima, mengantar staf untuk mengambil surat ke Dinas Bapeda. Lalu selanjutnya, di sini ada proses pelaksanaan magang. Nah, proses pelaksanaan magang ini ada beberapa hal. Di antara yang pertama, pada tanggal 1 September 2021, penulis mendatangi serta melakukan perkenalan kepada ASN di bidang perencanaan evaluasi dan pelaporan. Lalu yang kedua, kegiatan magang ini dimulai sejak tanggal 3 September 2021 dengan membantu mengambil dokumen ke Dinas BPKD. Lalu yang ketiga, berlanjut pada tanggal 6 September 2021, yaitu membantu mengarsipkan dokumen. Berlanjut pada tanggal 8 menerima surat dokumen PP. Berlanjut tanggal 10 membagikan surat ke setiap bidang di Dinas Sosial Provinsi Banten. Lalu yang keenam, mendampingi pengambilan surat ke BPJS yang diantar oleh ASN di bidang PP. Yang ketujuh, membantu menstempel dokumen rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah. Yang kedelapan, membantu merapikan dokumen pembahasan laporan hasil evaluasi. Yang ke-9, mendampingi ASN mengambil surat ke Dinas Bapeda. Dan yang ke-10, membantu dan memisahkan dokumen DRPK. Lalu yang kedua, di sini ada permasalahan magang yang ditemui. Nah, terdapat beberapa hal masalah yang ditemui oleh penulis dalam melakukan pelaksanaan magang, baik dari fasilitas serta sarana prasarana. Selain itu juga, permasalahan yang lainnya ialah diberlakukannya sistem WFH atau work from home yang sudah ditetapkan sejak awal Agustus, yang dimana menghambat proses pelaksanaan magang untuk mahasiswa mencari pengalaman dalam dunia kerja, serta beberapa ASN di Dinas Sosial mulai melakukan pekerjaannya di rumah masing-masing yang bertujuan untuk mengantisipasi proses penularan COVID-19. Dengan adanya WFH, menghambat kepada mahasiswa yang sedang melakukan proses pelaksanaan kegiatan magang yang berdampak terhadap pekerjaan. Pekerjaan yang dilakukan oleh mahasiswa ini hanya mampu menjalankan tugas dan kegiatan kecil saja, seperti mengikuti rapat, membantu proses rapat, serta membereskan dokumen saja. Lalu yang ketiga, ini ada solusi atas permasalahan magang. Nah, adapun solusi dalam permasalahan magang yang ditempatkan oleh penulis ialah dari kinerja yang dilakukan oleh ASN dengan ditetapkannya WFH ini. Nah, menjadikan pekerjaan-pekerjaan yang berada di Dinas Sosial ini menjadi sulit untuk dikerjakan. Pasalnya, sebagian dari ASN ini melakukan pekerjaannya dari rumah. Solusi yang diberikan oleh penulis yaitu seharusnya ASN tersebut tetap melakukan pekerjaannya di dinas dengan mematuhi protokol kesehatan. Dengan demikian, pekerjaan yang dilakukan oleh ASN ini menjadi lebih cepat dan mudah untuk dikerjakan dibandingkan dilakukan di rumah. Selain itu, terkait fasilitas yang berada di Dinas Sosial ini, yaitu barang printer, seharusnya lebih untuk ditambah lagi melihat para ASN sering menggunakan barang tersebut. Nah, lalu selanjutnya di sini ada kesimpulan. Ada dua kesimpulan. Yang pertama ada aktualisasi keilmuan dan pengembangan diri. Nah, yang pertama, aktualisasi keilmuan ini yaitu setelah melaksanakan kegiatan magang selama 40 hari kerja di Dinas Sosial Provinsi Banten yang dikorelasikan dengan mata kuliah yang sudah dipelajari selama kuliah
di program studi ilmu pemerintahan sangat berhubungan dengan mata kuliah perencanaan pembangunan. Hal itu terlihat karena penulis ditetapkan di bidang perencanaan evaluasi dan pelaporan. Karena dalam MK perencanaan pembangunan ada berbagai program yang harus dievaluasi atau yang perlu dievaluasi. Program tersebut biasanya meliputi perencanaan yang direncanakan, lalu dilaksanakan sehingga pada tahap akhir adanya evaluasi dari kegiatan tersebut. Hal tersebut bisa terlihat dari apa yang sudah saya kerjakan di dinas sosial, tepatnya di bidang perencanaan, evaluasi, dan pelaporan. Lalu yang kedua ada pengembangan diri. Nah, setelah melakukan magang di dinas sosial, tentunya penulis mendapatkan manfaat sebagai bentuk pengembangan kepercayaan diri dan meningkatkan kinerja yang lebih baik lagi. Maka dari itu, dalam pengembangan diri melalui dinas sosial mempunyai manfaat antara lain. Yang pertama, mendapatkan kemampuan dalam berkomunikasi. Selama masa magang diawali dengan diskusi kecil mengenai perencanaan, evaluasi, dan pelaporan dengan menanyakan beberapa hal terkait bidang tersebut. Dan yang kedua, mendapatkan kemampuan bekerja sama. Dalam masa magang ini kemampuan bekerja sama didapatkan pada saat penulis dan rekan lainnya mengerjakan sebuah pekerjaan yang harus saling membantu, yaitu merapikan dokumen dengan ASN yang berada di bidang tersebut. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan atau saya paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.